Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Akuntansi. Video kali ini kita akan menginputkan dokumen transaksi 21 untuk kasus UD Buana ke dalam jurnal khusus. Perhatikan dokumen 21 adalah bukti penerimaan kas dari Maju Elek untuk pelunasan faktur. Jadi ini adalah bukti penerimaan kas dari piutang. Maka masuknya ke jurnal Cash Receipt Journal. Date diisi dengan 25 Desember, kemudian evidence number BKM 12 strip 5, description diisi dengan Maju Elex dengan pos referensinya C003, kemudian karena ini adalah penerimaan kas dari piutang maka kas kita bertambah, jadi debitnya cash in bank, dan piutang kita kepada Maju Elex berkurang maka di kreditnya adalah account receivable. Masing-masing sebesar Rp19.800.000. Kemudian karena ini ada account receivable di sebelah kredit, maka kita langsung posting ke buku besar pembantu piutang subsidiary ledger account receivable untuk Maju Elex di sebelah kredit sebesar Rp19.800.000. Date diisi dengan 25 Desember, description diisi dengan BKM 12 strip 5, kemudian referensi CRJ strip 1 dan di kredit 19.800, maka balance-nya menjadi 0. Kemudian lanjut ke dokumen transaksi 22. Di sini ada voucher kas kecil dibayarkan kepada Bapak Santoso. Keterangannya untuk perbaikan atap toko yang rusak dimasukkan ke order operational expense. Maka dicatat ke dalam petty cash journal. Date diisi dengan 26 Desember, kemudian evidence numbernya V12 strip 4, description-nya Bapak Santoso, kemudian di debitnya adalah order operating expense sebanyak Rp500.000 dan di kredit petty cash Rp500.000. Kemudian lanjut lagi ke dokumen transaksi 23. Di dokumen 23 ada faktur kopi, ini artinya adalah penjualan kredit, maka kita masuknya ke sales journal. Di sales journal, date diisi dengan 27 Desember. Kemudian invoice-nya diisi dengan F12 strip 3, description-nya adalah Maju Elex dengan pos referensi C003. Karena ini adalah penjualan kredit, maka di debitnya account receivable sebanyak jumlah totalnya Rp467.500.000. Kemudian di kredit ada sales of merchandise sebanyak total harga yaitu Rp425 juta dan PPN di kredit Rp42.500.000. Karena ini ada account receivable di sebelah debit, maka kita langsung posting ke subsidiary ledger account receivable atas nama Maju Elex di sebelah debit. Tanggal 27 Desember, description-nya dengan F12 strip 3, kemudian referensi diisi dengan sales journal atau SJ strip 1 dan di debit Rp467.500.000 sehingga balance-nya menjadi Rp467.500.000 di debit. Berikutnya, karena ini adalah penjualan, maka mengurangi saldo inventory kita, maka masuk ke inventory card untuk HP Pavilion.
dijual sebanyak 15 unit, tanggal 27 Desember 2018. Evidence numbernya diisi dengan F12 strip 3 dengan description-nya sales, di out sebanyak 15 unit dengan harga Rp16.113.000 sehingga totalnya menjadi Rp241.695.000. Di balance kita punya 23 dijual 15 sehingga saldonya tinggal 8 dengan harga terakhirnya dan totalnya Rp128.904.348. Kemudian berpindah ke Dell Inspiron 15 tanggal 27 Desember dengan evidence numbernya F12 strip 3, description-nya sales, di out sebanyak 10 unit dengan harga terakhir yang ada di balance Rp12.571.000 sekian sehingga totalnya Rp125 juta sekian, dan di balance kita punya saldo 21, kemudian dijual 10 sehingga saldonya tinggal 11 dengan harga terakhirnya Rp12.571 sekian dan totalnya Rp138 juta sekian. Kemudian jumlah di out per tanggal 27 untuk Dell dan HP Pavilion dijumlahkan dan dipindahkan ke General Journal tanggal 27 Desember 2018. Invoice-nya F12 strip 3, kemudian description-nya debit cost of goods sold dan di kreditnya merchandise inventory, masing-masing sebanyak jumlah totalnya yaitu Rp367.409.938. Kemudian lanjut ke dokumen transaksi 24. Di dokumen transaksi 24 ada faktur asli di sini. Maka ini artinya adalah pembelian kredit. Karena ini pembelian kredit, maka kita masuk mencatatnya ke purchase journal. Date diisi dengan 29 Desember 2018 dengan invoice numbernya G11, kemudian description-nya adalah FA Makmur dengan pos referensinya S002 di debit, merchandise inventory sebanyak total harga yaitu Rp333.200.000, debit PPN dan di kreditnya adalah account payable. Kemudian karena ini ada account payable di sebelah kredit, maka kita posting langsung ke subsidiary ledger account payable atas nama FA Makmur untuk tanggal 29 Desember. Description diisi dengan G11 dengan referensi PJ strip 1 dan dikredit Rp366.520.000 sehingga balance-nya dikredit Rp366.520.000. Kemudian karena ini adalah pembelian kredit, maka menambah persediaan masuk di inventory card untuk HP Pavilion pada tanggal 29 Desember dengan evidence numbernya G11 dan description-nya adalah purchase. Di in diisi dengan 12 unit untuk HP Pavilion dengan harga Rp16.400.000 dan totalnya menjadi Rp196.800.000. Di balance kita punya saldo 8 unit, kemudian beli 12, jadi 20 unit balance-nya. Kemudian di totalnya 196.800 ditambah 128 juta sekian. Kemudian hasilnya dibagi sebanyak 20 unit. Hasilnya adalah harga satuan untuk 20 unit HP Pavilion. Kemudian berpindah ke Dell Inspiron di tanggal 29 Desember dengan evidence numbernya G11 dan description-nya adalah purchase. Di in 11 unit dengan harga Rp12.400.000 sehingga totalnya Rp136.400.000. Kemudian di balance kita punya 11 unit,
kemudian tanggal 29 dibeli 11, maka saldonya menjadi 22 unit. Kemudian total harganya dijumlahkan 138 juta sekian ditambah 136.400 dan hasilnya dibagi dengan 22 unit. Hasilnya adalah harga per unit untuk Dell Inspiron. Kemudian lanjut ke dokumen transaksi yang terakhir yaitu dokumen 25, ada bukti pengeluaran kas kepada Bank Permata untuk pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang ditambah dengan bunga, maka kita catat ke Cash Payment Journal. Date diisi dengan 30 Desember, kemudian evidence number diisi dengan BKK 12/7, description-nya Bank Permata. Karena ini adalah pembayaran pinjaman jangka panjang, maka tidak masuk di account payable, melainkan masuknya di orders. Debit Bank Permata Loan sebanyak angsuran pokoknya yaitu 16 juta rupiah dan di debit interest expense sebanyak bunganya 3 juta rupiah. Kemudian di kredit ada cash in bank kita berkurang sebanyak 19 juta rupiah. Demikianlah kita telah selesai untuk menginputkan dokumen transaksi 21 sampai 25 untuk kasus UD Buana secara manual. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.